ini? Bagaimana kabarnya hari ini Pak Rustam? Pasti keren. Keren. Pasti Ada yang di rumah sehat, siap, kuat. Apa yang Bu Srika kemarin ya? Sehat, kuat, apa ya? Semangat. Yes, yes, yes. harus begitu, sehat, kuat, Semangat. gitu. Berarti kita tetap sehat, kuat dan bersemangat meskipun kita sekolah minggunya hanya di rumah. Nah, ayo kita adik-adik bilang ya Pak Rustam. Sehat, kuat, semangat. Yes, yes, yes. Yuk. 1, 2, 3. Sehat, kuat, semangat. Yes, yes, yes. Ya. Itu ya. Ya adik-adik. Keren. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau pujikan selamat pagi Bapak. Bersama semuanya adik-adik, saya ajak kalian semuanya untuk menyiapkan diri kalian, duduk yang rapi dan tertib, dan bersama-sama kita mempersiapkan harta kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan dalam sikap doa yang benar, dan kita akan nyanyikan nyanyian bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk kita nyanyikan pujian ini sekali lagi adik-adik. Dengan sikap doa yang benar. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya adik-adik, dengan sikap doa kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau berkati kami Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu sekolah minggu boleh kembali beribadah sekolah minggu meskipun kami hanya di rumah dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami Tuhan yang belum dapat merasakan ibadah sekolah minggu seperti kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan membuatnya untuk kembali bersekutu beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, terpuji nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ternyata Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita sendiri, ya. Ternyata meskipun keadaan-keadaan yang sulit sekarang ini, Tuhan tetap mengingat kita. Dia memanggil kita untuk bersekutu, bertemu, begitu ya Kak ya. Ya katakan
dia kenal satu-satu di antara kalian semuanya, namanya ABC semuanya tuh kenal. Nama saya kenal berarti Pak Rustam? Nama kakak Kak Priska kan ya. Tuhan tahu ya nama saya ya. Dicatat ya sama Tuhan. Semua, iya. Dicatat semua jadi. Yang ikut sekolah minggu hari ini namanya juga dicatat semua ya sama Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus dengar-dengaran juga ketika Tuhan memanggil kita gitu loh. Panggil namanya Reno, Tristan, Aliora dan semuanya. Nanti pas dipanggil jangan-jangan malah lari Pak Rustam. Jangan. Iya, kalau ketika Tuhan memanggil ayo berkumpul bersatu memuji Tuhan, harus siap gitu ya. Kita harus siapkan itu. Yuk kita pujikan. Dengar dia nak panggil nama saya. Yuk semuanya, yuk tepuk tangan adik-adik yuk. Ayo adik-adik yang di rumah bisa bangkit berdiri, bertepuk tangan. Semuanya ya adik-adik ya, semangat ya. Lagu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Betul sekali. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Menjawabnya gimana? Ku jawab ya. Ya. Harus jawab begitu ya. Ku jawab ya. Harus siap jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ayo kita pujikan lagi. Yuk. Dengar dia panggil nama saya. Telinganya dengarkan panggilan Tuhan ya. Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Kalau girang bagaimana ya? Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kalau dipanggil jawabnya, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Kita sambung dengan pujian Yesus cinta semua anak. Semuanya kita ya. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi Yesus cinta semua anak. Yuk, Tuhan cinta kepada kita semuanya. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Apakah hanya anak saja? Tidak, bangsa. Ada bangsa juga ya. Kita semuanya ya. Pasti Tuhan cinta. Yesus cinta semua bangsa. Semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua bangsa.
Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Keren. Luar biasa ya kakak ya. Jadi ketika Tuhan memanggil, kita harus siap menjawab ya. Jadi kita harus peka ya Pak Rostam ya. Betul, karena memang Tuhan itu sangat cinta ya. Sangat cinta kepada kita semuanya, mengasihi kita semuanya. Nah, sebagai respon kita, sebagai tanggapan kita, sebagai balasan kita kepada Tuhan, kita juga boleh dong mempersembahkan bagi Tuhan apa yang dapat kita berikan, dapat kita berikan kepada Tuhan, apa saja ya. Apa saja. Bukan hanya hidup kita, tapi mungkin harta kita dan semuanya kita juga akan berikan kepada Tuhan. Ya, adik-adik, kita mau mempersembahkan sebagian apa yang kita miliki, kita mau pujikan Aku Diberkati. Come on, pasti kalian bisa ya. Aku diberkati. Katakan dalam diri kalian masing-masing, aku diberkati ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, kita akan mempersembahkan diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita doakan bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Terimalah kiranya persembahan kami ini, apa yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Terimalah kiranya oleh kemurahan-Mu, biarlah ini berguna bagi kemuliaan Tuhan dan juga pelayanan bagi Tuhan, terutama pelayanan anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Mari kiranya Engkau yang terus memberkati orang tua kami, pekerjaan mereka, rezeki mereka, kehidupan mereka, sehingga mereka pun boleh terus memelihara kami di dalam kasih Tuhan. Terima kasih, kami rindu untuk bersembahkan yang lebih baik lagi di masa-masa depan. Mari Tuhan tolong kami, tolong keluarga kami. Kami berterima kasih Bapa. Terima kasih. Amin. Nah Kak Priska, rasanya kita sudah berkeringat ya. Ya olahraga. Adik-adik yang di rumah gimana? Masih semangat? Katakan tadi lagi ya Pak Rostam ya. Tadi apa? Sehat, kuat, semangat, yes, yes, yes. Yuk, ya, sekali lagi ya. Biar semangat dong. Yuk kita katakan. Sehat, kuat, semangat, yes, yes, yes. Ya. Tarik ini ya. Biar sama semangat. Yuk. Adik-adik, Alkitabnya sudah ada di dekat adik-adik. Pasti harus ya. Masih penasaran kan? Kemarin Bu Sulikah itu cerita jawabannya ada di minggu ini. Jawabannya di minggu ini. Apa itu jawabannya Pak Rostam? Kok Pak Bu Sulikah malah kasih tebak-tebakan? Malah jawabannya ada di minggu. Nah, adik-adik mau tahu? Tunggu saja. Ya, adik-adik mau tahu kan? Nah, yuk kita mau siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau pujikan Yesus Ku Panggil.
Kita siapkan hati kita, kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi dengan sikap doa yang baik, katakan kepada Tuhan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita mempersiapkan dengan benar-benar. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan nyanyian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi undang Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke, sekarang kami persilakan Kak Yulia untuk. Ayo Kak Yulia. Adik-adik, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sekolah minggu GITJ Banyutawa sudah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, amin. Adik-adik, pagi hari ini ketemu lagi ya dengan Kak Yulia. Sebelumnya saya akan menyapa adik-adik dulu. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua ya? Oke. Tadi sudah diajari Kak Priska sama Pak Rostam yel-yel yang semangat. Masih ingat ya? Nanti Kak Yulia bilang, anak sekolah minggu GITJ Banyutawa sehat, kuat, semangat, yes, yes, yes. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Anak sekolah minggu GITJ Banyutawa sehat, kuat, semangat, yes, yes, yes. Sungguh luar biasa pagi hari ini adik-adik, sungguh semangat sekali. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Alkitabnya sudah disiapkan ya. Hari ini Kak Yulia mau belajar sama adik-adik
tentang Gabriel dan Zakaria. Mari Alkitabnya dibuka pada Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 25. Nah, ini Kak Yulia kasih tema doa yang dikabulkan. Kok doa yang dikabulkan ya? Nanti Kak Yulia akan menjelaskan. Adik-adik jangan kemana-mana, tetap sekolah minggu. Adik-adik tadi Kak Yulia sudah bilang Gabriel dan Zakaria. Adik-adik ada yang tahu Zakaria itu siapa? Nah, benar sekali. Ini Kak Yulia ada gambarnya. Ini gambarnya Pak Zakaria ya adik-adik. Zakaria adalah orang yang sangat tua. Zakaria ini rambutnya sudah putih ya adik-adik. Orang yang sudah tua pasti rambutnya putih. Kulitnya pun sudah mulai keriput. Adik-adik kalau di rumah punya kakek ataupun nenek, nanti adik-adik bisa melihatnya. Sudah tua pasti rambutnya putih, kulitnya pun sudah mulai keriput. Adik-adik, Pak Zakaria ini seorang imam. Seorang imam, dia melayani di bait Allah ya adik-adik. Seorang imam tentunya dia rajin, taat beribadah, berdoa kepada Tuhan ya adik-adik, karena dia seorang imam. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Pak Zakaria ini juga mempunyai seorang istri. Adik-adik ada yang tahu siapa istri Zakaria? Ya, benar sekali. Nih Kak Yulia juga ada gambarnya. Istri Zakaria bernama Elisabeth. Nah, ini ada gambarnya Kak Yulia. Elisabeth dan Zakaria sama-sama sudah tua ya adik-adik. Zakaria dan Elisabeth ini sudah lama menikah, tapi dia dalam keluarganya ada yang kurang adik-adik. Kira-kira apa ya adik-adik? Sudah lama menikah, bahkan dia sudah sangat tua semuanya ya. Zakaria sudah tua, Ibu Elisabeth sudah tua. Tapi apa ya adik yang kurang dalam keluarga mereka? Dalam keluarga mereka itu ada yang kurang, yaitu Elisabeth tidak bisa mempunyai anak adik-adik. Elisabeth tidak mandul, tidak bisa mempunyai keturunan. Pada zaman dulu orang menganggap yang tidak bisa mempunyai anak itu dianggap sebagai aib, nyisin-nyisini ya adik-adik, karena mereka tidak bisa mempunyai anak. Tentu saja mereka sedih ya adik-adik, karena orang-orang pasti menghina keluarga Zakaria dan Elisabeth. Itu tentang Zakaria dan Elisabeth. Selanjutnya, lalu apa ya Gabriel itu? Adik-adik tahu apa itu Gabriel? Benar sekali yang ada di sana. Gabriel adalah seorang malaikat Tuhan. Nih adik-adik, malaikat Tuhan. Apa ya malaikat Tuhan turun ke dunia? Tujuannya apa ya adik-adik? Malaikat Tuhan diutus Tuhan turun ke dunia menemui Bapak Zakaria. Kira-kira apa ya adik-adik? Yuk kita sama-sama menyaksikan drama singkat berikut ini. Pada suatu hari, Bapak Imam Zakaria sedang bertugas di bait Allah. Ia dipilih untuk membakar ukupan di atas mezbah. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Maka tampaklah malaikat Gabriel kepada Bapak Imam Zakaria.
Shalom, Zakaria. Jangan takut. Aku adalah Gabriel, utusan Tuhan. Zakaria, doamu telah dikabulkan. Dan sekarang istrimu Elizabeth akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Yohanes. Mana mungkin Tuhan mengabulkan doa Pak Malaikat? Lihatlah, aku sudah sangat tua dan istriku pun juga sangat tua. Bagaimana mungkin orang yang lanjut usia bisa hamil? Zakaria, karena ketidakpercayaanmu akan berita ini, engkau akan menjadi bisu sampai di mana istrimu akan melahirkan. Apa yang dikatakan malaikat Gabriel sungguh benar terjadi. Ibu Elizabeth mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yohanes. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sudah melihat drama singkat yang diperankan oleh Kak Anel dan Mas An. Mas Anel sebagai malaikat yang diutus Tuhan menemui Pak Zakaria, sedangkan Mas Aan memerankan sebagai Pak Zakaria yang ditemui malaikat untuk diberitahu supaya apa yang dia doakan setiap hari, setiap waktu itu akan dikabulkan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dari cerita tadi ada dua hal yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa. Mari adik-adik kita baca pada Lukas pasal 1 ayat yang ke-13. Adik-adik simak ya, Kak Yulia yang akan membacakannya. Lukas pasal 1 ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dari cerita Zakaria tadi yang sudah lama menikah, bahkan sudah sangat tua ya adik-adik, Zakaria juga sudah tua, Elizabeth juga sudah tua, tapi dia masih tetap berdoa terus-menerus agar keinginannya mempunyai anak itu bisa terkabulkan. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengutus malaikat Tuhan untuk memberitahukan kepada Zakaria yang memberitahukan itu Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Adik-adik, dari cerita Zakaria dan Elizabeth, adik-adik juga itu ya, kalau adik-adik mempunyai keinginan, adik-adik harus berdoa, bilang sama Tuhan terlebih dahulu, jangan langsung meminta kepada orang tua kita. Adik-adik berdoa, bilang sama Tuhan apa permintaan, keinginan adik-adik yang mungkin saat ini menjelang hari Natal ya adik-adik. Adik-adik bisa meminta sesuatu kepada Tuhan. Nih Kak Yulia ada contohnya. Langkah pertama adalah berdoa kepada Tuhan, bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya pengen baju baru. Tuhan, kabulkan doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin." Nah adik-adik, ini contoh doa yang sederhana yang Kak Yulia sampaikan, dan adik-adik hanya
adik-adik yang tahu permintaan adik-adik apa, keinginan adik-adik apa, hanya adik-adik yang tahu. Kak Yulia hanya memberi contoh yang sederhana saja. Yang kedua, adik-adik, hal yang perlu adik-adik pelajari adalah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu mengabulkan doa kita. Kita baca Lukas pasal 1 ayat yang ke-20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah, adik-adik, dari apa? Pak Zakaria yang diberitahu malaikat kalau istrinya akan mengandung, dia tidak percaya karena apa? Dirinya merasa sudah tua. Elizabeth juga sudah tua, mana mungkin istrinya bisa mengandung, bahkan bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Sampai akhirnya apa tadi adik-adik? Zakaria menjadi bisu sampai anaknya lahir nanti. Adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik harus percaya kalau Tuhan itu mendengar doa-doa kita. Kalau Tuhan mengabulkan doa-doa kita, mungkin melalui pekerjaan orang tua adik-adik ya, yang kakak bisa apa? Memberi contoh yang sederhana saja. Ada yang orang tuanya sebagai nelayan, yang pergi nelayan menangkap ikan, ya akhirnya mendapatkan gerombolan ya adik-adik, ikan yang banyak ataupun udang yang banyak, sehingga apa yang didoakan adik-adik, yang diminta adik-adik kepada Tuhan akan terkabulkan melalui orang tua adik-adik tadi, agar adik-adik bisa dibelikan sesuatu yang menjadi keinginan adik-adik melalui orang tua adik-adik. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ingat ya adik-adik, jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan mengabulkan doa adik-adik indah tepat pada waktunya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak punya tugas ya untuk adik-adik semua, baik kelas PAUD sampai kelas 6, semuanya sama ya adik-adik. Adik-adik bisa menulis keinginan doa adik-adik. Kakak tidak tahu apa yang menjadi keinginan adik-adik saat ini. Adik-adik bisa menulis yang rapi. Nanti kakak-kakak akan mengambilnya setelah ibadah sekolah minggu. Nanti setelah ibadah sekolah minggu, adik-adik harus membuat tugas ini ya adik-adik, membuat tugas apa doa adik-adik, keinginan adik-adik saat ini, nanti ditulis di kertas yang rapi, dilipat ataupun dimasukkan amplop juga enggak apa-apa, isi doanya apa, dikasih nama ya adik-adik, nama dan kelas juga enggak apa-apa biar lengkap. Nah, demikian cerita tentang firman Tuhan tentang Zakaria dan Elizabeth yang doanya dikabulkan oleh Tuhan. Adik-adik juga harus percaya pada Tuhan bahwa Tuhan mampu mengabulkan keinginan yang didoakan adik-adik, karena adik-adik yakin dan percaya Tuhan itu sangat luar biasa kepada kita. Tuhan Yesus baik kepada kita. Amin ya adik-adik. Amin. Mari kita berdoa, tutup Alkitabnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus, dari cerita Zakaria dan Elizabeth yang doanya dikabulkan Tuhan, saya anak-anak-Mu sekolah minggu akan lebih rajin berdoa, rajin beribadah, taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rostam dan Mbak Priska.
biasa ya Kak ya. Iya. Ternyata sangat menyenangkan doa itu ketika kita meminta kepada Tuhan, itu doa kita dikabulkan oleh Tuhan ya. Tapi ini ya Pak Rustam, berarti jangan pesimis adik-adik itu, jangan takut. Boleh dong, doaku enggak dikabulkan sama Tuhan. Lama sekali. Iya, lama sekali. Saya sudah minta ini tapi enggak dikabul-kabulkan. Nah, kalau minta kapal terbang? Wah, nanti siapa tahu nanti ketika adik-adik gitu sudah ya? bekerja, jadi pilot ya? Jadi pilot, keren. kan kita nggak tahu. Nah makanya apalagi kita sebagai anak Tuhan, anak raja, ya setiap permohonan doa kita yang dengan sungguh-sungguh dinaikkan, pasti Tuhan yang akan berikan jawaban seperti apa tadi yang dikatakan, yang diceritakan Mbak Yulia tadi. Iya, tadi Zakaria. Padahal Zakaria itu sudah tua, mungkin umurnya seumuran siapa Pak Rustam? Umurnya berapa itu? Di atas saya nih, sudah dulu. Sudah itu, makanya kan, iya makanya Pak Zakaria sendiri tidak percaya gitu ya. Wong wis bae-bae, kok iso hamil, iso duwe anak. Tapi ingat juga loh Kak. Gimana? Tuhan kita, Tuhannya Zakaria dan Elizabeth itu juga Tuhan yang luar biasa. Iya. Dia tidak ada yang janjinya, mustahil katanya Tuhan ya. Jadi kita harus tetap percaya jika hari ini doa dan permintaan adik-adik tidak dikabulkan, jangan pernah berhenti untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan ya. Terus didoakan keinginan adik-adik. Siapa tahu nanti Tuhan akan mengabulkannya. Jangan pernah berhenti berharap. Nah, tugasnya Kak Yulia tadi adik-adik ya. Adik-adik nulis salah satu permintaan saja. Nggak usah banyak-banyak ya Pak Rustam. Satu aja lah. Maksimal ya. Paling akeh loro. Satu atau dua permintaan adik-adik, doa adik-adik untuk Tuhan ditulis ya. Ditulis di kertas, dilipat. Besok habis ibadah sekolah minggu ini, Bapak Ibu guru akan berkunjung ke rumah adik-adik. Nanti kertas itu dikasihkan ke Bapak Ibu guru. Nah, gitu ya Pak. Sekalian itu kan apa? Bulan depan ini sudah mulai menyambut iya. Tuhan loh. Siapa tahu keajaiban. Siapa tahu doanya dijawab pas Natal itu adik-adik ya. Jadi permohonannya boleh nanti. Permohonannya apa yang adik-adik pengen. Nah Pak Rustam, kalau untuk yang kecil-kecil kayak siapa ya? Bisa dituliskan oleh ayah ibunya. Tapi jangan minta yang anak-anak loh ya. Mintanya kepada Tuhan loh. Ya, yang belum bisa nulis Bapak Ibu orang tuanya bisa tanya ke anaknya dan bisa dituliskan. Nah, sudah itu aja Pak Rustam. Siap, Ada info lagi? Ada info lagi? Itu saja. Kita tunggu nanti kira-kira kejutan hari Natal nanti apa ya bagi anak-anak kita. Siapa tahu ada yang doanya dikabulkan loh. Seperti Zakaria dan Elizabeth juga seperti itu. Sehingga mereka penuh dengan nyanyian syukur kepada Tuhan. Demikian juga kita anak-anak Tuhan juga patut menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan atas doa-doa yang dikabulkan. Iya. Nyanyikan itu Kakak ya. Dengan bergembira, dengan bersuka cita hatiku penuh nyanyian. Semuanya yuk. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Semuanya yuk. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Karena siapa Dia? Raja segala raja. Dialah raja. Dialah raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus. 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 Oh, Dialah Raja. Bilang aku anak raja.
anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Keren. Ya, puji Tuhan dong untuk semua yang diberikan kepada Tuhan, dan kita mensyukuri semua berkatnya ya. Ya. Oke. Kita mau tutup ibadah sekolah minggu ini. Kita mau berdoa. Setelah itu kita pujikan Bapa. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa, Dedek. Bersyukur Bapa untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami, sudah menjaga kami untuk ibadah sekolah minggu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan, apa yang kami terima hari ini boleh kami tanamkan. Kami boleh terus percaya atas permohonan-permohonan kami yang sudah kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Kita pujikan Bapa. Terima kasih. Bersama-sama kita akan naikkan pujian Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima